Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron, elektron valensi, dan elektron terakhir. Tapi sebelum kita memulai materi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Ya, hari ini materi kita akan membahas tentang konfigurasi elektron dan elektron valensi dan elektron terakhir. Oke. Anak-anak di sini sebelumnya ada yang tahu apa itu konfigurasi elektron atau elektron valensi atau ada yang tahu elektron terakhir? Oke, Ibu akan menjelaskan ya apa itu pengertian dari konfigurasi elektron. Jadi, konfigurasi elektron adalah tata elektron dalam atom dan itu disebut sebagai konfigurasi elektron. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Bagaimana penulisan konfigurasi elektron mengikuti beberapa aturan? Ada yang tahu aturan apa aja? Kalau ada yang tahu boleh angkat tangan. Oke. Karena nggak ada yang tahu, jadi Ibu akan jelaskan. Untuk penulisan konfigurasi elektron, itu ada 2 aturan. Nah, aturan apa aja? Kita akan membahasnya pada hari ini. Yang pertama adalah aturan dari prinsip Aufbau. Dan yang kedua ada kaidahan. Nah, ada yang tahu di sini apa itu prinsip Aufbau atau kaidahan? Oke, iya betul sekali. Prinsip Aufbau adalah sebuah aturan tentang yang menyatakan pengisian orbital dimulai dari tingkat energi yang terendah hingga tingkat energi yang tertinggi. Nah, kata Aufbau ini berasal dari bahasa Jerman yang berarti artinya adalah membangun. Oleh sebab itu dinamai prinsip Aufbau. Nah, di sini ada yang tahu nggak prinsip Aufbau itu seperti apa? Nah, Ibu akan menjelaskan. Di sini ada aturan Aufbau. Oke, nah kalian bisa lihat di sini aturan Aufbau. Aturan Aufbau ini menjelaskan tentang tingkat energi. Jadi tingkat energi itu dimulai dari tingkat energi yang terendah. Di sini tingkat energi terendahnya ada di orbital 1s. Kemudian dia lanjut ke 2s, 2p, 3s, kemudian 3p, dan dia ke 4s, bukan ke 3d. Karena berdasarkan tingkat energinya, 4s itu energinya lebih rendah dibandingkan 3d. Karena itu orbitalnya untuk penulisannya dimulai dari 4s terlebih dahulu baru ke 3d. Begitu seterusnya berdasarkan tingkat energinya. Sedangkan kaidahan, pengertian dari kaidahan ini adalah kaidahan itu menurut Han pada pengisian orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama, yaitu orbital-orbital dalam subkulit, mula-mula elektron akan menempati orbital secara sendiri-sendiri dengan spin yang paralel, baru kemudian berpasangan. Nah, maksudnya apa sih? Dia harus sendiri-sendiri dulu kemudian berpasangan. Oke, anak-anak di sini coba lihat pada tabel 2.5 di sini. Oke, bisa dilihat kan? Pada tabel 2.5 ini dijelaskan bahwa pada atom H, nomor unsurnya 1, konfigurasi elektronnya 1s1. Oke, konfigurasi elektronnya 1s1, dia akan mengisi satu ruang dulu. Kemudian karena emang dia nomor atomnya 1. Nah, begitu juga dengan helium dan litium. Oke, sekarang contohnya adalah litium. Nah, sekarang coba anak-anak lihat. Di sini nomor atomnya itu 4. Dengan konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s1. Nah, jadi cara pengisiannya bagaimana? Ini pertama-tama pada subkulit 1s, dia terisi penuh terlebih dahulu, baru dia berpindah ke subkulit 2s. Nah, begitu seterusnya. Oke, ini penulisan konfigurasi elektron ini sudah mengikuti aturan Aufbau dengan aturan Han. Sekarang kita akan lanjut
Nah, bagaimana sih cara penulisan konfigurasi elektron? Oke, anak-anak sekarang lihat di sini. Ibu akan memberikan contoh salah satu penulisan konfigurasi elektron. Nah, di sini coba anak-anak lihat. Di sini ada pada contoh nomor 1, perhatikan baik-baik ya. 1S2, 2S2, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Kemudian pada contoh yang nomor 2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D 3D 3D1, 4S2. Nah, sekarang anak-anak lihat. Apa sih bedanya? Ya, betul sekali. Bedanya itu adalah pada elektron terakhirnya. Kalau pada yang contoh nomor 1, 4S2 terlebih dahulu, baru 3D1. Kalau pada contoh yang nomor 2, 3D1 dulu, kemudian 4S2. Sebetulnya, contoh penulisan konfigurasi elektron ini keduanya adalah benar. Jadi, kedua penulisan ini tidak salah. Cuman, bedanya adalah pada contoh yang nomor 1, ini mengikuti pada prinsip Aufbau, di mana penulisannya sesuai dengan tingkat energi yang terendah. Jadi, kalau anak-anak lihat di sini, dimulai pada tingkat energi yang terendah sampai pada 4S2, karena dia tingkat energinya lebih rendah dibandingkan 3D1, jadi penulisannya itu dimulai dari 4S2, 3D1. Nah, kalau yang nomor 2 ini, penulisannya itu mengikuti tata letak atom. Jadi, untuk mengetahui elektron valensinya, kita boleh menuliskan seperti contoh yang nomor 2 untuk mengetahui di mana tata letak atomnya. Misalnya, pada contoh yang nomor 2 ini menunjukkan salah satu contoh unsur atom pada kulit keempat dan pada golongan 3. Karena kenapa? Jumlah subkulitnya itu yang terakhir itu berjumlah 3. Nah, ini masuk ke golongan B. Oke. Karena anak-anak di sini semuanya sudah jelas tentang cara penulisan subkulit, kita akan lanjut. Ke menyingkat penulisan konfigurasi elektron dengan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Jadi, untuk penulisan konfigurasi elektron ini, kita boleh menyingkatnya dengan menggunakan unsur-unsur dari gas mulia. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya seperti ini. Kita misalkan di sini ada unsur neon. Di sini ada unsur neon dengan nomor atomnya adalah 10. Oke? Bisa dilihat di sini nomor atomnya 10. Nah, konfigurasi elektronnya kan 1S2, 2S2, 2P6. Kemudian di unsur yang kedua ada natrium dengan nomor atomnya itu 11. Di sini nomor atomnya 11. Nah, penulisan konfigurasi elektronnya itu kan 1S2, 2S2, 2P6, dan 3S1. Nah, cara penulisan pada unsur natrium dengan unsur neon memiliki kesamaan pada bagian 1S2, 2S2, 2P6. Jadi, untuk natrium ini kita boleh singkat menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini. Pertama, kita boleh tuliskan neon dalam kurung 3S1. Ini adalah cara penyingkatan penulisan konfigurasi elektron. Jadi, aturannya itu kita boleh menulis seperti ini. Nah, contoh yang kedua ada scandium dengan argon. Nah, argon ini kan termasuk ke golongan gas mulia. Jadi, argon ini kita boleh gunakan untuk menyingkat atom-atom lainnya yang nomor atomnya berjumlah 18, lebih dari 18. Maaf. Jadi misalnya di sini argon, nomor atomnya itu adalah 18. Oke, bisa dilihat.
Jadi konfigurasi penulisannya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, di skandium nomor atomnya itu adalah 21. Jadi kita boleh menyingkatnya dengan seperti ini. Dalam kurung argon 3d1, 4s2. Nah, itu adalah aturan penyingkatan dari konfigurasi elektron. Oke, kita lanjut sekarang ke kromium. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang kestabilan pada subkulit D yang terisi penuh dengan setengah penuh. Jadi Ibu akan menjelaskan di sini tentang subkulit D. Nah, contohnya ada di sini ada unsur kromium dengan tembaga. Kromium itu kan memiliki nomor atom 24. Tembaga memiliki nomor atom 29. Ya, betul sekali. Nah, berdasarkan prinsip Aufbau, kita memiliki salah satu contoh di sini. Kita lihat di sini kromium dengan nomor atom 24. Dia kan boleh disingkat dengan menggunakan gas mulia, unsur gas mulia yaitu argon, dalam kurung argon, kemudian 3D4, 4S2. Begitu juga dengan tembaga di sini memiliki nomor atom 29. Dan jadi kalau untuk penulisan konfigurasi elektronnya di sini dijelaskan boleh disingkat dengan menggunakan gas mulia, menggunakan argon di sini karena nomor atomnya itu berjumlah 18. Kemudian di 3D9 4S2 sehingga jumlahnya adalah 29. Oke. Nah, berdasarkan prinsip Aufbau, aturan penulisan ini memiliki penyimpangan. Penyimpangannya apa sih? Nah, jadi berdasarkan aturan Aufbau, prinsip Aufbau, konfigurasi elektron krom dan Cu berdasarkan percobaan, dia akan penulisannya itu berbeda, tidak seperti yang di sini. 3D4 4S2, 3D9 4S2. Nah, karena berdasarkan percobaan pada dunia nyata, ternyata penulisan konfigurasi elektron kromium dengan tembaga ini penulisannya akan menjadi seperti ini. Argon, kemudian 3D5 4S1, dan pada cukrum atau tembaga dia argon 3D10 4S1. Bedanya di sini kan kalau tadi dia 3D4 4S2. Nah, pada cukrum dia 3D9 4S2. Sedangkan berdasarkan percobaan ternyata penulisannya itu adalah 3D5 4S1. Jadi elektron pada 4S1 satu elektronnya berpindah di 3D5. Karena kenapa? Karena pada keadaan ini konfigurasi elektronnya akan menjadi lebih stabil. Nah, begitu juga dengan pada cukrum, tembaga, dia itu lebih stabil apabila subkulit D terisi penuh. Sehingga elektron yang tadinya berada pada tingkat energi yang terendah, dia akan berpindah tereksitasi ke 3D10. Sehingga elektronnya berisi penuh. Oke? Ya, jadi seperti yang tadi dijelaskan, oleh sebab itu berdasarkan percobaan di sini penulisannya itu adalah 3D5 4S1, dan di sini pada cukrum dia konfigurasi penulisannya itu adalah argon 3D10 4S1 karena ini lebih stabil. Oke, kita akan lanjut. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang konfigurasi elektron ion. Nah, untuk konfigurasi elektron ion ini hampir sama dengan konfigurasi elektron biasanya. Cuman kalau kita lihat di sini contohnya, Ibu akan menjelaskan salah satu contohnya. Di sini ada contohnya yaitu unsur aluminium. Nah, nomor atom aluminium ada yang tahu berapa? Iya, betul. Nomor atom aluminium itu 13. Konfigurasi penulisannya anak-anak boleh lihat di sini. Ya, seperti ini. Jadi kalau anak-anak lihat di sini elektron valensinya itu dia 3s2, 3p1. Nah, untuk ion
aluminium 3+, ini penulisannya itu dia berbeda dengan atom aluminium. Kenapa? Karena pada ion aluminium 3+, dia melepaskan 3 elektron, sehingga penulisannya akan berubah menjadi 1s2, 2s2, 2p6 dengan jumlah elektronnya adalah 10 karena dia tadi telah melepaskan elektron. Betul sekali. Oke, kita akan lanjut contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua di sini ada Fe, besi. Besi ini nomor atomnya 26. Ya. Konfigurasi elektronnya anak-anak boleh lihat di sini. Oke, kalau kita menggunakan penyingkatan tadi, kita singkat besi ini konfigurasi elektronnya dengan menggunakan gas mulia dari unsur argon. Oke, di sini dijelaskan argon 3D6 4S2. Kalau misalnya dia menjadi ion Fe2+, dia penulisannya akan menjadi argon 3D6. 4S2-nya kemana? Nah, 4S2-nya ini akan terlepas karena di sini ion Fe-nya telah berubah menjadi ion Fe2+. Oke, contoh yang ketiga. Di sini ada ion Fe3+. Dia penulisannya akan menjadi argon 3D5 karena dia melepaskan 3 elektron. Oke. Ibu akan menjelaskan selanjutnya, kita akan ke materi kulit valensi dan jumlah elektron valensi. Oke, di sini ada contohnya. Ibu kasih pertanyaan. Ada yang tahu cara menentukan kulit valensi dan jumlah elektron valensi dari atom klor dengan Fe di sini? Ada yang tahu? Ya, di sini kan atom klor ini memiliki nomor atom 17. Sedangkan besi di sini memiliki nomor atom 26. Oke, betul. Jadi, kulit valensi dan jumlah elektron valensinya. Nah, untuk penulisan kulit valensinya untuk klor, di sini kulit valensi unsur transisi. Ini ada rumusnya. Di sini ada rumus N-1 dalam kurung D dan NS. Nah, untuk penulisan klor ini dengan nomor atom 17, konfigurasi elektronnya itu di sini anak-anak boleh lihat di sini cara penulisan konfigurasi elektron dari klor itu ada Ne, 3D, 3S2, 3T5. Kemudian untuk kulit valensinya, kalau kita lihat dari sini kulit valensinya adalah 3S dan 3P. Betul sekali. Berapa jumlah elektron valensinya? Nah, jumlah elektron valensinya kalau kita jumlahkan dari sini adalah 2 tambah 5 sama dengan 7. Oke, jadi ini adalah cara menentukannya. Nah, tadi kan klor, sekarang besi. Bagaimana besi? Oke, di sini besi konfigurasi elektronnya itu ada argon dalam kurung 3D6 4S2. Nah, berarti kulit valensi dari Fe ini adalah 3D dan 4S. Iya, pintar sekali. Di sini jumlah elektron valensinya berapa? Ya, betul. Fe sama dengan 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi, ini adalah cara penulisan konfigurasi elektron, kulit valensi Fe dan jumlah elektron valensi. Oke? Sampai sini mengerti? Iya. Oke, yang terakhir ini Ibu akan menjelaskan tentang elektron terakhir. Nah, elektron terakhir itu adalah, ada yang tahu di sini elektron terakhir adalah? Ya, untuk elektron terakhir di sini berdasarkan pengertiannya, elektron terakhir adalah elektron yang terakhir digambarkan ketika menyusun konfigurasi elektron. Ya, di sini ada contohnya. Nah, sekarang coba anak-anak lihat di sini contohnya. Coba buat elektron terakhir dari S dengan nomor atom 16. Ada yang bisa? Iya. Oke, nih jawabannya di sini. Jadi, atom S atau sulfur dengan nomor atom 16,
dia konfigurasi elektronnya kalau kita tuliskan dia itu Ne 3s2 3p4. Oke, jadi elektron valensi dari sulfur itu apa? Nah, elektron valensinya itu adalah 6. Sedangkan elektron terakhir dari S terletak dari subkulit 3p4. Kenapa dia elektron valensinya 6? Karena kalau kita jumlahkan di sini 3s2 dengan 3p4, kalau kita jumlahkan 2 ditambah 4, maka jumlahnya adalah 6. Nah, karena itu elektron valensinya berjumlah 6 dan S terletak pada subkulit 3p4. Karena subkulit 3p4 adalah subkulit yang terluar. Oke. Sampai sini materi kita pada hari ini. Ibu akan lanjutkan minggu depan. Untuk yang mau bertanya, silahkan. Terima kasih.